Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Ramadhani Fendianti dengan NPM 1833403. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran antibodi pada fase efektor sistem imun humoral. Imunitas humoral merupakan pertahanan tubuh terhadap antigen ekstraseluler. Imunitas humoral biasanya disebut juga dengan antibody mediated immunity. Kenapa bisa disebut dengan antibody mediated immunity? Hal ini dikarenakan cara kerja sistem imun ini diperantarai oleh sel B. Antibodi ini dihasilkan oleh suatu sel limfosit yang namanya sel B. Pada fase efektor sistem imun humoral, yang menghilangkan antigennya bukan sel B, tetapi antibodi yang dihasilkan oleh sel B. Meskipun sel B ini bisa memfagositasis dan bertindak sebagai APC, tapi hanya sebatas itu saja. Fungsi utama sel B ini hanya mengenali antigen saja. Lalu jika sudah teraktivasi, maka sel B ini akan menghasilkan antibodi. Dan antibodi inilah yang nantinya bertindak dalam menghilangkan antigen. Cara antibodi dalam memberikan efek menghilangkan antigen. Ada 4 cara. Yang pertama, proses netralisasi. Kedua, opsonisasi dan fagositosis dari mikroba. Yang ketiga, ADCC atau antibody dependent cellular cytotoxicity. Yang keempat, aktivasi komplement. Yang pertama, proses netralisasi. Pada proses ini, antigen akan diikat oleh antibodi, sehingga antigen tersebut tidak dapat pergi kemana-mana. Selain antigen, toksin juga bisa dinetralisasi. Toksin ini merupakan produk dari mikroorganisme itu sendiri. Yang kedua, opsonisasi dan fagositosis dari mikroba. Pada proses ini, antigen akan diselubungi oleh antibodi. Bila suatu antigen atau suatu sel sudah diselubungi oleh antibodi, maka ini merupakan kode bagi sel fagosit untuk memakan mikroba tersebut. Yang ketiga, ADCC atau antibody dependent cellular cytotoxicity. Pada proses ini, antibodi akan dikenali oleh sel NK, dan sel NK ini yang akan menghancurkan sel yang ditempeli oleh antibodi. Prinsipnya sama dengan opsonisasi, tapi pada proses opsonisasi yang bertindak adalah sel fagosit, sedangkan pada proses ADCC yang bertindak adalah sel NK. Yang terakhir adalah aktivasi komplement. Pada proses ini, antigen yang ditempeli oleh antibodi maka akan dikenali oleh komplement. Lalu komplement ini akan mengalami serangkaian fase yang menyebabkan lisis mikroba, kemudian mengalami inflamasi, dan secara perlahan antigen tersebut akan mati. Antibodi fungsinya selain menghilangkan antigen, ternyata antibodi ini juga bisa mencegah terjadinya penyebaran. Bila sudah ada suatu sel yang terinfeksi, kemudian sel tersebut mengalami lisis atau pecah, maka antigen bisa keluar dan akan menyebabkan infeksi pada sel yang terdekat. Namun, sebelum itu terjadi, ternyata antigen sudah bertindak terlebih dahulu untuk memblok atau mencegah terjadinya infeksi antigen pada sel-sel yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.